Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra meminta kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan berbicara kasar, tidak pula melawan atau menentang mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakan pada kedua orang tuamu perkataan yang baik. Begitu pula nasihat Luqman kepada anaknya, sebagaimana kita baca di surat Luqman ayat ke-14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bahwa Allah telah berpesan, Allah telah memberi pelajaran, memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, terutama kepada ibu yang sudah mengandung anak tersebut, wahnan ala wahnin, kepayahan di atas kepayahan. Ikhwatal iman, ayat-ayat ini mengajarkan pada kita bahwa hendaknya kita berbuat baik, berlaku baik kepada kedua orang tua kita. Bahwa betapa pentingnya kekokohan keluarga. Kekokohan keluarga itu ditunjukkan dengan keteladanan, contoh uswah dari orang tua kepada anak-anaknya. Kalau ayah dan ibu, pribadi orang tua, contoh yang diberikan pada anaknya, kedua orang tua, ayah dan ibu, sosok ayah dan ibu, berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak-anak yang mereka didik insya Allah ke depan akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena mereka mencontoh sosok ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya berbakti memperlakukan kakek nenek mereka, memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik. Maka anak ini belajar, begitu jugalah kami kelak memperlakukan kedua orang tua kami. Ini keteladanan contoh yang nyata di dalam keluarga. Dan ini menyebabkan dapat berakibat keluarga tersebut kokoh. Perlakuan yang baik anak pada orang tua, bakti seorang anak, itu dapat memberikan keteladanan sehingga menjadikan keluarga itu kokoh. Betapa hari ini kita melihat banyak keluarga yang retak karena penentangan atau sikap anak pada orang tua, atau sikap orang tua dalam mendidik, memberikan contoh yang tidak baik dalam mendidik anak-anak mereka. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah mengajarkan sahabat, bagaimana mereka memperlakukan kedua orang tua mereka. Satu hari ada sahabat yang datang bertanya pada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, aku ingin berperang, aku ingin ikut berperang. Ya Rasulullah, aku bertanya kepadamu, meminta pendapatmu, boleh nggak aku ikut berperang?" Rasulullah kemudian bertanya, "Alaka ummun, kau masih punya ibu?" Orang tersebut menjawab, "Na'am, aku masih punya ibu." Rasulullah kemudian mengatakan, "Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha." Rasulullah mengatakan, kembali pada ibumu, bakti kepadanya, karena sesungguhnya surga ada di bawah kedua kaki ibumu. Ikhwatal iman, ini contoh dari Rasulullah SAW. Dan satu hari sahabat ada juga bertanya kepada Nabi Muhammad dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Satu hari sahabat tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah,
Ya Rasulullah, man? Ya, ya Rasulullah, siapa yang mesti aku perlakukan dengan baik? Bihusni sahabati ya Rasulullah, siapa yang mesti aku perlakukan dengan baik? Rasulullah kemudian menjawab, ummuka, ibumu. Orang itu kemudian bertanya, thumma man? Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, kata Rasulullah, ibumu. Orang itu bertanya lagi, thumma man ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ummuka. Thumma man? Kemudian siapa lagi Rasulullah? Abuka. Sahabat bertanya, siapa yang mesti aku perlakukan, yang wajib aku perlakukan dengan baik? Rasulullah mengatakan, ibumu, ibumu, ibumu. Yang keempat baru Rasulullah mengatakan, ayahmu. Ikhwatal iman, ini ya, kita sebagai anak hendaknya memberikan keteladanan dalam mendidik di dalam keluarga kita, bakti pada kedua orang tua, perlakukan kedua orang tua kita dengan baik. Wa kullahu maqaulan karima, sampaikan dengan kata-kata yang baik sehingga anak-anak kita tumbuh besar di dalam rumah tangga yang tahu bagaimana seharusnya mereka memperlakukan kedua orang tua mereka. Dan ikhwatal iman, hati-hati, doa orang tua itu makbul. Karena Rasulullah pernah mengatakan, ada 3 doa yang mustajab, tidak tertolak. Doa orang yang dizolimi, doa orang tua untuk anaknya, dan doa musafir. Dan doa musafir, doa orang yang melakukan perjalanan. Ikhwatal iman, ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Rasulullah juga mengingatkan, keridhaan Allah ada pada ridho kedua orang tua. Kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Terakhir, ada kisah bagaimana doa orang tua makbul dan anak juga makbul kalau dia berbakti pada kedua orang tua. Satu hari sahabat Umar bin Khattab, kalau ada ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ketika sahabat Umar jadi khalifah, kalau ada rombongan jamaah haji dari Yaman, sahabat Umar akan bertanya, coba panggil mereka. Ada enggak yang dari daerah Murad? Ada tidak yang dari daerah Qoron? Sahabat kemudian mencari info, kalau ada hadapkan pada Khalifah Umar. Datang rombongan dari Yaman, adakah kalian yang dari Murad? Adakah kalian yang dari Qoron? Tidak ada. Tahun depan musim haji berikutnya, sahabat Umar kembali bertanya, Amirul Mukminin, adakah kalian yang dari Qoron? Adakah kalian yang dari Murad? Adakah yang dari Qoron? Tidak ada. Sampai tahun berikutnya, ada ternyata jamaah haji dari Yaman, dari daerah Murad, dari daerah Qoron. Murad, Qoron. Sahabat Umar hadapkan padaku. Lalu Umar bertanya, adakah di antara kalian dari Murad? Ada. Menghadap. Adakah dari Murad ini dari daerah Qoron? Ada. Adakah yang namanya Uwais bin Amir? Ada. Maju seorang tabi'in. Seorang tabi'in bernama Uwais bin Amir datang menghadap. Saya ya Amirul Mukminin. Benarkah namamu Uwais bin Amir? Benar. Apakah engkau dulu pernah sakit kulit dan kemudian sembuh, sisanya hanya sebesar dirham, sebesar logam? Benar ya Amirul Mukminin. Heran Uwais ini. Kok bisa tahu Umar? Kau punya seorang ibu? Betul. Doakan aku, kata Umar. Bagaimana aku mendoakan kau Amirul Mukminin? Kau sahabat Rasulullah. Kata Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu kemudian menjawab, dulu aku pernah dengar Nabi Muhammad bersabda, nanti di zaman kalian akan ada seorang yang datang dari Yaman, haji. Dia dari daerah Murad, dia dari daerah Qoron. Namanya Uwais bin Amir. Ciri-cirinya dia pernah sakit kulit, kemudian sembuh, ada sebesar dirham, sebesar uang logam, tersisa tanda bekas sakit kulit tersebut di tubuhnya. Dan dia punya seorang ibu dan dia berbakti pada ibunya. Kalau nanti kalian ketemu dia, minta doa sama dia, kata Rasulullah. Minta doa sama dia. Terdiam Uwais bin Amir dan Uwais kemudian mendoakan sahabat Umar. Lalu Uwais ditanya oleh Umar, mau kemana habis ini? Mau ke Kufah. Aku habis haji mau ke Kufah. Aku tulis surat rekomendasi kepada gubernur di Kufah untuk melayanimu. Jangan Amirul Mukminin, aku tidak mau. Aku tidak mau terkenal, jangan orang mengetahui aku. Akhirnya Uwais pun pergi. Ikhwatal iman, Uwais ini yang terkenal nanti dengan gelar Uwais Al-Qarni. Doanya makbul karena berbakti pada ibunya. Jadi ikhwatal iman, orang tua
doa orang tua untuk anaknya makbul dan anak yang berbakti pada kedua orang tuanya makbul. Betapa kita ingin keluarga-keluarga kita ini tangguh, ini kokoh karena doa-doa kita dalam keluarga itu makbul. Maka jika ingin doa kita makbul, harapan kita terkabul, maka perlakukan kedua orang tua kita dengan baik. Bakti kepada ibumu, bakti kepada ayahmu, insya Allah kokoh keluargamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.